I feel lost. My identity was gone. Aku terbiasa perform di kelas, terbiasa mendapatkan spotlight. Jadi ketika spotlight itu hilang, waktu TK aku bisa membaca lebih dulu daripada teman-temanku. Waktu sekolah dasar aku sering masuk 3 besar dan ikut lomba, begitupun pas SMP. Dan SMA lebih membanggakan lagi, tidak fluktuatif, statis, aku peringkat 1 dari kelas 10 sampai lulus. Tapi setelah lulus, apa yang terjadi padaku? I feel lost. Kenapa bisa kayak gini? Aku rasa ini bukan hal tabu untuk kita yang dijuluki smart kid ketika sekolah. Saat lulus, kita hilang arah. Aku akan sedikit bercerita bagaimana pengalamanku mengenai hal ini. Aku bersekolah, aku berasal dari salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan ketika kuliah, alhamdulillahnya aku lolos untuk kuliah di Pulau Jawa, yang otomatis ada sedikit, nggak sedikit, ada banyak ketimpangan pembelajaran yang mungkin teman aku di kuliah lebih dulu mendapatkan hal itu dibanding yang aku dapatkan di kampungku. Nah, karena hal ini, aku tidak bisa lagi menggunakan title Smart Kids. Aku sekarang bukan lagi ada di top, aku berada di middle. Rata-rata, average yang sama sekali tidak familiar untuk aku. Jadi selama berada di lingkungan kuliah, karena aku adalah average student, otomatis aku tidak akan bisa kembali menggunakan label smart kids. Because I'm not. I'm in the middle. Jadi karena kehilangan identitas sebagai orang pintar, secara tidak langsung aku mengalami krisis identitas. Ini adalah salah satu penyebab kita merasa lost. Dan ya, aku mengalami tahun-tahun berat menjadi rata-rata, menjadi pelajar yang standar, sesuatu yang sangat unfamiliar bagi orang yang tumbuh sebagai smart kids. Tapi aku bersyukur akan pengalaman hal itu, karena dengan hal tersebut, aku bisa menyerap paling banyak di antara teman-teman aku yang ada di kelas. Aku merasa aku menjadi salah satu yang paling beruntung karena bisa mempelajari banyak hal yang tidak aku ketahui sebelumnya. Tapi poinnya bukan itu. I feel lost. My identity was gone. Aku terbiasa perform di kelas, terbiasa mendapatkan spotlight. Jadi ketika spotlight itu hilang, aku terkikis. Kalau kamu mengalami hal yang sama, dilabeli sebagai anak yang pintar, lalu ketika dewasa merasa hilang arah, ini video untuk kamu, jadi tolong tonton sampai akhir. Tumbuh dengan label anak pintar membuat aku merasa effortlessly can. Aku gak perlu belajar sampai tengah malam kalau besok ada ujian, karena aku yakin aku tetap bisa dapat 90. Aku nggak pernah cemas ketika dipanggil ke depan kelas, karena aku yakin aku bisa menyelesaikannya, walaupun belum belajar. Kalau ada presentasi mendadak, ada pertanyaan dari guru, aku hanya angkat tangan dan menjawab, and everything is so easy. And that's the problem. Ini yang berbahaya, karena aku sudah terbiasa untuk menjadi orang yang tidak mengeluarkan effort besar untuk mencapai sesuatu. Ketika masalah yang lebih besar benar-benar datang, dan aku benar-benar harus mengeluarkan kemampuan aku benar-benar harus berusaha karena berada di lingkungan yang ternyata lebih cepat bergerak daripada aku, well, aneh untuk melihat orang lain lebih dulu mengerti daripada aku di kelas. Karena berada di lingkungan di mana orang lebih dulu, lebih effortless daripada aku dalam mengerti suatu materi, aku merasa gagal. Aku nggak bisa menjadi slow learner. It was unfamiliar to being average student. Tapi berita baiknya dari pengalaman bertahun-tahun ini,
aku jadi mengerti kalau orang cerdas itu bukan hanya mereka yang bisa memahami sesuatu dengan cepat, tapi juga kepada mereka yang belajar bersungguh-sungguh dan menikmati prosesnya. Aku beradaptasi dan mulai memahami kalau butuh waktu lama untuk menguasai sesuatu itu bukan kebodohan, tapi itu adalah berkah yang bisa kita nikmati karena kita akan lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Dan percaya sama aku, menghabiskan waktu berjam-jam untuk memahami sesuatu itu seksi. Have you ever fallen for someone full of passion and able to do something for hours? Or it's just me. But you became that person, isn't it? Mindset number 1, being a slow learner isn't a curse. It's a bless. Dilabeli cerdas saat anak-anak membuat otak kita tidak sengaja mengadopsi identitas itu. Ini sebenarnya bukan kesalahan karena memang saat kecil itu kita masih curious dan identitas kita tentu belum terbentuk secara utuh. Dan otak kita melakukan penyederhanaan, menyerap identitas itu menjadi diri kita seutuhnya. Dan ini sudah terjadi dan bukan kesalahan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mindset number 2, let go that identity. You have to let go that identity. I know it will hurt your ego, but it's helped me so much to grow. Karena menyandarkan nilai diri kamu sebagai orang pintar itu toksik. Aku berani untuk bilang ini. Menjadikan pintar sebagai identitas itu toksik. Let me tell you why. Kalau kita stuck dengan identitas pintar, kita gak bakal sadar seberapa sering kita mensabotase diri sendiri. Kita bisa aja gak mau belajar hal baru dengan alasan kita akan menjadi newbie. Dan newbie gak ada di kamus orang-orang yang stuck dengan identitas pintar. Kita gak mau jadi beginner. Kita harus menjadi sesuatu yang wah, spesial. Bahkan di awal, bahkan sebelum kita mencoba hal tersebut. It's crazy. Kita bisa aja gak mau belajar hal baru karena gak mau terlihat bodoh. Kita mungkin cuma ingin melakukan hobi yang kita rasa kita jago di hal itu karena kita gak mau terlihat konyol. Sesimpel main game deh. Orang yang stuck dengan level pintar cenderung hanya memilih game yang dia jago mainnya. Karena dia gak bakal kuat kalau dilabeli tidak berbakat. Sesimpel game loh. Sesimpel game yang sebenarnya itu untuk have fun. Tapi orang pintar tuh masih ada rasa kayak, aduh aku gak mau kalau terlihat noob, aku gak mau kalau kelihatan tidak berbakat dalam hal ini. Yang membuat kita hanya bermain ya itu-itu aja. Well, aku sedang menyinggung diri sendiri, so let go the identity. Don't box yourself to called smart. Melepas identitas smart kid ini sama dengan melepas belenggu yang selama ini menahanmu untuk berprogres. Alih-alih memegang erat identitas anak pintar, gimana kalau kita switch menjadi orang yang mau berkembang? Masih berhubungan dengan kalimat yang tadi, hal yang membantu aku kembali on track dan tidak merasa lost adalah mindset number 3, I allowed to work in progress. Pola pikir bahwa tidak apa-apa untuk tidak langsung menjadi ahli, tidak apa-apa untuk mengerjakan sedikit demi sedikit, ini membantuku untuk membuka jalan baru, mengasah skill-skill yang dulu tidak berani aku sentuh.
Contoh, membuat konten. Aku tahu di sosial media manapun, konten aku itu jauh dari kata sempurna. I always spot the flaw. I always spot the error. And that's the point. I have to spot the error to fix it in other video to make a progress. Error atau kekurangan-kekurangan yang ada di konten-konten aku sebelumnya, aku jadikan pembelajaran untuk membuat konten yang lebih baik lagi selanjutnya. Dulu, kalau mendapat sesuatu yang salah atau mungkin kekurangan dari konten aku tanpa berpikir 2 kali langsung aku take down. Tapi sekarang enggak. Ketika aku melihat kekurangan aja, oh oke. Nggak bakal aku take down videonya, aku cuma lihat, oh aku salah ngomong, oh ini rada belibet, oh captionnya ada yang typo, and so what? Aku perbaiki itu dan move on, membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Itu adalah grow mindset yang harus kita jaga. Dan hal ini mungkin akan sulit untuk kita kalau masih memegang sesuatu yang kayak aku adalah anak ajaib yang bisa membuat sesuatu dengan mudah dan langsung sempurna dalam satu kali coba. Nah, it's not human and we are human. Please be humble. Itulah kenapa aku bilang lebih sehat untuk memegang identitas orang yang bisa berkembang daripada orang pintar. Mengejar kesempurnaan adalah hal terbodoh yang pernah aku lakukan. So, keep it in mind, we are allowed to work in progress and not to be perfect. Tapi gimana kalau nanti aku jadi lembek sama diri sendiri? So what? You're always hard on yourself. So what's wrong with being a little soft? What's so wrong with being gentle? Percaya sama aku, menjadi lembut tidak akan membuat kamu merusak diri sendiri. Kelembutan itu bukan hal yang bisa menjadi distorsi. Justru dengan kamu lembut dengan diri sendiri, itu menjadi jembatan untuk kamu menjemput banyak lagi hal-hal baik di depan. So, be gentle, be soft, compassionate to yourself. Untuk penutup, aku mau bilang, we might be smart kids, but let's become adults who are curious and love to learn. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.